Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Halo. dari kelom- Oke, kami dari kelompok Anabita yang beranggotakan Muhammad Azriel Apriyadi, Ade Prabowo, dan saya sendiri Muhammad Arfabilah. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Firdaus Mkom yang telah mengampu pada mata kuliah Anabita ini. Jadi langsung saja ke proyek kami. Slide selanjutnya. Oke, jadi judul dari proyek kami itu enggak ya, maksudnya extract transform load menggunakan Python, MongoDB, dan Spark. Slide selanjutnya. Nah, jadi kita itu harus tahu dulu tuh apa itu ETL atau extract transform and load. ETL pada big data ini mengacu pada serangkaian langkah untuk mengambil data dari berbagai sumber, melakukan transformasi data yang diperlukan, dan memuat data yang sudah diolah ke penyimpanan yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Nah, pada tahap ini tuh ekstraksi data diambil dari berbagai sumber, termasuk dataset, streaming system, file, dan data pada perangkat IoT. Kemudian data tersebut disaring, diterjemahkan, dibersihkan selama tahap transformasi untuk memastikan integrasi, konsistensi, dan relevansi. Kemudian kita beralih ke langkah terakhirnya, yaitu memuat data yang sudah diolah ke penyimpanan data yang sesuai seperti data warehouse, penyimpanan kolomar, atau database big data seperti HDFS atau MongoDB. Nah, proses ETL ini diperlukan untuk mempersiapkan data agar dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dalam era big data, ETL menjadi semakin penting karena volume, kecepatan, dan keragaman data yang dihasilkan memerlukan pendekatan yang sangat cermat dalam pengolahan data sebelumnya. Proses ini tuh memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk mendapatkan insight berharga dari big data mereka untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis bisnis yang lebih efektif. Slide selanjutnya. Oke, lanjut. Ini ada MongoDB. Nah, jadi MongoDB itu sebuah database NoSQL yang terkenal karena pendekatannya yang berbeda dari database relasional tradisional. Database ini tuh menggunakan model penyimpanan berbasis dokumen, menyimpan data dalam format BSON atau binary JSON yang fleksibel yang memungkinkan struktur data yang berbeda untuk setiap dokumen dalam koleksi tanpa persyaratan skema yang ketat. Nah, ini tuh memungkinkan MongoDB itu sangat cocok untuk aplikasi dengan pertumbuhan data yang cepat atau perubahan skema yang sering. MongoDB juga mendukung skalabilitas, maksud saya, mendukung skalabilitas horizontal yang memungkinkan kita menambah server dengan mudah untuk menangani beban kerja yang lebih besar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ade Prabowo. Kepada Ade dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Arif. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai PySpark. PySpark adalah salah satu komponen dari ekosistem Apache Spark yang dirancang untuk pemrograman Big Data. PySpark adalah API Python yang kuat untuk memproses data secara distribusi dengan cepat dalam lingkungan yang besar, paralel, dan terdistribusi. PySpark memungkinkan kita untuk melakukan analisis data, pengolahan batch, pemrosesan streaming, machine learning, dan analisis grafik secara efisien pada data yang sangat besar. PySpark memanfaatkan konsep pemrosesan data paralel dan in-memory untuk memberikan kinerja yang sangat baik. Ini berarti bahwa algoritma dan operasi pemrosesan data dapat dilakukan secara paralel dari beberapa node server atau komputer dalam sebuah cluster, yang memungkinkan pemrosesan yang sangat cepat, terutama dalam konteks big data. Next. Selanjutnya adalah pipeline dari ETL. Jadi di sini saya akan menjelaskan
skema dari apa yang kami lakukan, yaitu ekstrak, transform, dan load. Pada ekstrak, di sini kami mengambil dataset dari MongoDB menggunakan PySpark. Kemudian ditransfer, kami menyaring atau mengolah data menggunakan PySpark. Kemudian hasil dari transform yang kami lakukan di load kembali ke dalam MongoDB atau data yang sudah difilter. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ajrial Apriyadi. Baik, terima kasih kepada adik. Jadi rangkaian pertama yaitu melakukan proses ekstraksi. Melakukan ekstraksi dari data source, sumber data, berupa database, file atau web scraping, dan lain sebagainya. Di sini kami menggunakan database yaitu MongoDB, dan versi MongoDB yang kami gunakan adalah MongoDB Atlas, yaitu MongoDB dengan basis cloud. Dan berikut tampilan dari database-nya. Di sini terdapat database, kemudian terdapat kemudian untuk mengekstrak data, di sini kami menggunakan PySpark. Jadi pertama-tama kita import dulu library PySpark, kemudian eh, mengimport Spark Session dari library tersebut. Selanjutnya kami membuat koneksi antara Spark dan MongoDB. Jadi berikut konfigurasinya. Dan karena di sini kami menggunakan distributed computing dalam bentuk cluster, jadi di sini kami sudah mengkonfigurasi clusternya terlebih dahulu sebelum paparan ini. Jadi bisa dilihat di sini berikut konfigurasi dari clusternya. Dan untuk master sendiri kami menggunakan virtual machine di Linux. Dan untuk worker yaitu laptop ini, dan saya memiliki laptop satu lagi sebagai worker. Dan di sini untuk menghubungkan ke cluster, kita harus men- menginisialisasi IP address berikut. Dan di sini sudah di-run. Dan kita bisa melihat tampilan dari progress Spark tersebut, cluster tersebut. Jadi seperti ini. Dan kemudian untuk membaca dari MongoDB, kita perlu melakukan sintaks sebagai berikut. Di sini kita perlu menghubungkan cluster yang sudah dibuat tadi sebagai berikut. Kemudian mengambil dataset yang ada di database ini. Dan kita bisa melihat datanya. Jadi di sini data yang kami gunakan merupakan data Twitter, cuitan di Twitter, dengan memiliki 4 kolom dan 937 baris. Selanjutnya yaitu masuk ke tahap transform. Di dalam tahap transform dapat data yang kita ekstrak tadi. Pada kasus kami akan dilakukan filtering. Jadi di sini kami akan hanya mengambil data dengan berdasarkan bahasa. Di sini kami akan mengambil data yang bahasa Indonesia saja. Dan bisa dilihat seperti ini. Dan selanjutnya akan mendrop kolom ID terlebih dahulu karena kolom ID merupakan unique value bawaan dari MongoDB. Sehingga itu bukan merupakan bagian dari data. Dia untuk memfilter, pada PySpark terdapat metode filter. Dan bisa dilihat di sini. Jadi ini data yang sudah difilter. Dan untuk data tweet dengan bahasa Indonesia sendiri memiliki 3.000 baris. Bisa dilihat dengan metode count di sini. Dan berikut isi dari tweetnya. Bisa dibaca.
Dan tahap terakhir yaitu meload kembali data yang sudah difilter tadi ke dalam database MongoDB. Jadi di sini sudah di running, dan berikut hasilnya. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya untuk prosesnya. Saya kembalikan kepada Arif. Nah, jadi di sini tuh kita harus tahu nih mengapa kita harus menggunakan MongoDB. Why MongoDB? Jadi yang pertama, slide selanjutnya. Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya secara umum dalam konteks big data, database bertipe NoSQL lebih prefer dibandingkan database SQL. Itu dikarenakan kemampuan dalam menghandle data dalam berbagai format sesuai dengan salah satu sifat dari big data, yaitu variety. Nah, kemudian yang kedua itu MongoDB memiliki kelebihan dalam menyimpan data hingga dengan volume yang banyak, bahkan sampai tak terhingga, karena bisa melakukan skalabilitas secara horizontal atau menambah node pada setiap penyimpanan, membuat database ini robust terhadap salah satu sifat big data, yaitu volume. Selanjutnya, nah yang ketiga itu MongoDB itu memiliki performa yang tinggi ya, yang mampu menangani beban kerja yang besar dengan indeks yang mendukung fast searching dan dukungan untuk sharing atau pemberian data menjadi potongan-potongan kecil yang dapat diatur oleh beberapa server. MongoDB ini dapat memberikan respon yang cepat terhadap permintaan data. Nah, kelebihan ini tuh bisa mengatasi sifat dari big data yaitu velocity. Kemudian yang keempat, MongoDB ini merupakan database NoSQL dengan popularitas yang paling tinggi di antaranya database NoSQL lainnya. Hal ini tuh membuat komunitas dan ekosistem MongoDB sangat kuat sehingga mudah untuk mendapatkan dukungan sumber daya serta bantuan dalam lingkungan kerja. Slide selanjutnya. Nah, oke, jadi bisa kita lihat di sini bahwasannya ini MongoDB adalah database NoSQL yang popularitasnya sangat tinggi, yang banyak diminati oleh orang. Jadi popularitas tertinggi yaitu MongoDB, database NoSQL. Lanjut ke slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ade. Silakan Ade. Baiklah, terima kasih kepada Arif. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari kenapa kita harus menggunakan Spark. Yang pertama yaitu pada dasarnya Spark merupakan engine pemrosesan data yang memang ditujukan untuk pengolahan big data. Spark dirancang untuk melakukan pemrosesan data tingkat tinggi secara terdistribusi dalam bentuk cluster computing. Dengan begitu, Spark dapat dengan mudah menangani peningkatan volume data dengan menambahkan lebih banyak mesin atau node ke dalam cluster Spark. Sini saya akan menjelaskan perbedaan menggunakan Pandas dengan menggunakan PySpark. Pandas yaitu memakai single node. Jadi ketika kita mengcluster atau mengolah data besar menggunakan Pandas itu akan membuat Pandas out of memory atau tidak bisa diolah karena datanya terlalu besar. Dan ketika kita menggunakan PySpark, karena PySpark ini ditujukan untuk mengelola data besar, jadi memang kalau semakin besar datanya, itu memang kita dikelola menggunakan PySpark. Selanjutnya, keunggulan yang kedua yaitu Spark memiliki support API terhadap banyak bahasa pemrograman diantaranya Java, Scala, Python, dan R. Hal ini membuat Spark mudah digunakan oleh developer dengan background bahasa pemrograman yang tersedia. Yang ketiga yaitu Spark melakukan pengolahan data secara in-memory atau RAM yang membuatnya dapat melakukan pengolahan data dengan cepat berbeda dengan Hadoop yang melakukan pengolahan data di dalam disk. Dengan skema pemrosesan ini, Spark diklaim bisa 100 kali lebih cepat dari Hadoop.
Selanjutnya, mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Adeh. Oke, baiklah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.